Shalom semuanya, sedang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan seperti biasa, bukan menjadi kebiasaan tapi harus dimulai seperti ini. Kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita sehingga ayat-ayat yang kita baca sebentar dapat kita lebih pahami dan kita mendapatkan rema daripadanya. Untuk itu kita satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat episode ini kami boleh kembali berada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan. Maka berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu, pertolongan-Mu, sehingga benar-benar kami ketika membaca ayat ini menjadi kami mengerti dengan jelas, dan kami mendapatkan rema daripadanya. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Yeskiel pasal 12 ya. Hari ini kita akan coba membaca dan coba sedikit memahami apa yang Tuhan mau perkatakan kepada kita lewat Yeskiel pasal 12 ini. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, Yeskiel ya. Yeskiel perikopnya melambangkan pembuangan Israel ya. Sama-sama kita coba baca ya saudara ya. Ayat satunya bersama saya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seseorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu. Bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti yang diperintahkannya kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari keesoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluarnya. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku itu dia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka
ke semua negeri. Tapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput, dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan itu kepadaku, hai anak manusia, makanlah makanan dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil, dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi, lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua orang yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang akan mengucapkannya lagi di tanah. Tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Maafkan saya, saudara. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, maupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan mengenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuat yang diucapkannya, waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak ada satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini adalah nubuatan yang Yeskiel dapatkan untuk disampaikan kepada Israel. Ya. Ketika Israel benar-benar masih bebal, masih melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita baca di sini, ini mungkin terjadi ketika Israel masih ada di tanah Israel, sepertinya, saudara ya. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya, Yeskiel sudah ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi mungkin besar kemungkinan, ya, saya sekali lagi dalam tadarusan Alkitab ini kan tidak mengeksplor dalam gitu ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita akhirnya mendapat kesimpulan, saya paling tidak menyimpulkan sederhana di awal ini. Mungkin bisa salah ketika nanti saya menggalinya lebih dalam lagi. Rupanya orang Israel itu ketika sudah dibuang ke Babel pun tidak merasa mereka sedang dibuang. Ya. Sebab kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, dari pasal 1 sampai pasal ke-11, Yeskiel itu sudah ada di Babel. Ya. Sebagai seorang imam di sana dia. Tapi kalau kita membaca pasal 12 ini kan seolah-olah ketika Israel belum dibuang di Babel. Ya, apa yang tepat ya mestinya digali lagi ya. Tapi dari apa yang kita baca, apa yang saya baca sepintas ini, saya mendapat kesan bahwa rupanya meskipun sudah dibuang di Babel pun, orang-orang Israel di sana sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka dibuang dari tanah perjanjian, dari Israel itu karena salah dosa mereka kepada Tuhan. Itu yang berkali-kali juga saya sampaikan dalam pasal-pasal sebelumnya. Sehingga Tuhan mesti membuat Yeskiel itu memfragmenkan, mensandiwarakan, memfragmenkan ya, membuat sketsa gitu kurang lebih ya, tentang gambaran Israel saat itu. Dan itulah yang terjadi ya, sehingga akhirnya Yeskiel disuruh Tuhan untuk berperilaku seperti orang buangan ya. Siang-siang membawa di bajunya barang-barang seperti orang mau dibuang, malam hari juga buat lubang untuk menggambarkan dia seperti orang yang
apa namanya ya yang rumahnya tidak solid gitu ya, yang rumahnya sudah tinggal puing-puing, yang keluar juga bukan dari pintu tapi dari lubang, artinya dari kesederhanaan dan mungkin juga ketakutan dan lain sebagainya, karena keluar dari lubang itu kan bicara mengenai keluar dari tempat persembunyian. Dan kalau ditanya, kata Tuhan baru bilang, ini melambangkan kalian yang ada di Babel. Meskipun begitu pun, kalau kita baca tadi, mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi juga tidak mendengar. Selama ini mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka alami di Babel itu adalah hukuman Tuhan atas mereka, atas kedegilan hati mereka. Ini ironis ya. Bukan sering kali lah. Saya sempat juga memahami atau melihat model-model manusia seperti ini, yang sudah dalam penghukuman Tuhan, ya sulit untuk keluar gitu dia dari benang kusut hidupnya ya. Tapi orang ini masih juga belum menyadari bahwa benang kusut itu dia alami karena dia berpikir ini salah dia kepada Tuhan. Dia masih berpikirnya ya ini karena memang faktor X aja lah, faktor ekonomi atau faktor keluarga ya. Masih menganggap ini terjadi karena dia as a human, dia sebagai seorang manusia yang hidup di dunia yang berat, yang hidup dunia yang keras gitu ya, sehingga dia masih mengalami keterpurukan dalam hidup di dunia ini. Dia belum menyadari bahwa bisa saja dan besar kemungkinan apa yang dialaminya yang disebut dengan hidup yang berat di dunia itu akibat hukuman Tuhan atas hidupnya di masa lalu. Atau juga ada hukuman yang dia terima dari orang-orang di atasnya yang belum dia patahkan, yang disebut dengan kutuk itu. Dan ini karena memang saya melihat ini bahkan saya harus mengakui banyak orang Kristen di luar sana itu belum hidup dalam pertobatan. Jadi kalau boleh jujur ya, orang Kristen di luar sana itu, dalam konteks kita ya, Indonesia saja, saya memahami, saya melihat bahwa mereka itu Kristen karena warisan. Ya, mewarisi agama dari nenek moyangnya, dari orang tuanya, kakeknya, opungnya, opa omanya, dan seterusnya. Jadi kekristenan itu otomatis melekat dalam hidup mereka tanpa mereka menjadi Kristen karena memang satu masa di mana mereka bertobat sungguh dan mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ini yang saya perhatikan. Sehingga akhirnya kekristenan ya menjadi begitu saja, menjadi hanya sekedar, maafkan saya, jas gitu ya, atau jas hujan gitu ya, yang kalau dipakai akan melindungi kita dari hujan. Agama dipakai sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang memang harus beragama, tanpa kita sebenarnya menjadi seorang Kristen yang sejati. Ya. Dan itu saya lihat banyak di luar sana, sehingga akhirnya orang Kristen yang model begini ketika dia hidup di dunia dan mengalami tantangan, mengalami penderitaan dunia, mengalami kerasnya hidup di dunia yang jahat ini, dia merasa bahwa ya lumrahlah hidup seperti ini. Orang lain juga begitu. Tidak pernah berpikir bahwa Tuhannya itu sanggup memulihkan hidupnya. Kenapa? Karena memang tidak punya pengertian seperti itu. Dia tidak berpikir jangan-jangan ini aku mengalami ini karena memang ada dosa yang belum kuselesaikan sama Tuhan. Atau mungkin ada dari kutuk. Nah, bayangin aja Bapak Ibu kalau dia menjadi Kristen, tidak dalam pertobatan, tidak dalam pemahaman yang benar, ya pertanyaannya apakah segala kutuk yang Yesus patahkan di atas kayu salib itu akan berlaku pada dirinya. Sebab ketika dia mengaku sebagai seorang Kristen di gereja, ya itu dalam baptisankah, dalam sidikah, ketika dia melakukan sakramen baptisan bahkan,
terus dia mengucapkan ikrar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup, itu diucapkan dan semua sakramen baptisan itu dilakukan hanya dalam pemahaman ini adalah kewajiban. Seperti orang kalau mau punya SIM, ya, dia harus tes SIM. Ya. Seperti orang kalau mau naik kelas harus ujian. Sehingga itu ya wajarlah dia melewati itu semua. Mengucapkan iman lewat mulutnya Yesus Kristus Tuhan itu ya hanya seremoni. Harus seperti itu kalau mau menjadi seorang Kristen. Ketika dia datang ke kolam baptisan, dia dibaptis, ya dia berpikir, ya inilah yang harus dilakukan. Tata cara yang harus dilakukan menjadi seorang Kristen. Sehingga dilakukannya bukan dengan iman, dilakukannya bukan dengan pengertian yang benar. Nah, kalau begini pertanyaannya apakah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dengan mati di atas kayu salib, menanggung atau menebus semua kutuk dosa itu berlaku atas dirinya jika dia bahkan tidak beriman dengan sungguh atau punya pengenalan iman yang benar tentang Tuhan Yesus. Kan begitu, saudara. Hingga akhirnya karena dia tidak punya pengenalan dan dia tidak pernah mau diajar dan dia tidak pernah mau belajar, ya dia merasa bahwa apa yang dijalaninya di dunia ini ya lumrah, normal. Padahal sebenarnya kalau kita melihatnya pakai dimensi iman, yang terjadi atas orang tersebut sesuatu yang tidak lumrah, sesuatu yang tidak normal dengan iman Kristen yang seharusnya bisa merubah semua itu yang terjadi atas dirinya. Jadi ini yang terjadi atas Israel. Dan ini kenapa terjadi? Karena saya berani pastikan ya dari ayat-ayat yang kita baca di Yeskiel dan kitab-kitab PL lainnya yang kita sudah tadarusin ya. Itu tercermin bahwa bangsa Israel ketika belum dibuang pun ya menjadi bangsa yang bertuhan ya. Mereka menjadi bangsa yang tanda kutip beragama Yahudi, tapi nggak punya pengenalan yang pribadi, yang dalam terhadap Yehova, terhadap Elohim Adonai, terhadap Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, sehingga akhirnya karena sudah bertahun-tahun diwariskan juga begitu, ya mereka Yahudi saja, Jews saja, kalau mau beribadah ke Yerusalem, ke Bait Allah, mempersembahkan korban dan lain sebagainya, tapi mereka tidak punya pengenalan yang benar tadi. Sehingga ketika akhirnya mereka dihukum Tuhan karena itu semua, terus mereka dibuang di Babel, ya mereka tidak punya pemahaman bahwa mereka dibuang ke Babel itu karena hukuman Tuhan. Mereka berpikir, ya kita kalah perang. Bangsa-bangsa lain yang kalah perang sama Babilonia juga diperlakukan sama. Yang baik-baik dibuang semuanya ke Babel. Kemudian kota-kota negara ibu kota dan kota-kota negara yang ditaklukkan Babel dibiarkan kosong begitu saja. Mereka pakai logika mereka. Ya. Karena memang pengenalan akan Tuhan bukan saja terjadi ketika mereka ada dibuang di Babel, tapi sebelum mereka dibuang di Babel pun mereka sudah tidak punya pengenalan pribadi yang baik dengan Elohim, dengan Tuhan. Nah, ini yang mesti harus kita cermati. Kita sebentar lagi akan masuk akhir zaman. Kaleidoskop akhir zaman itu bagi saya sebentar lagi akan kita masuki. Nah, kalau hari-hari ini kita tidak punya pengenalan yang baik tentang Tuhan, kita tidak peduli dengan keintiman dengan Tuhan dan lain sebagainya, kita nggak akan punya kepekaan. Sehingga ketika kita melewati akhir zaman, ya kita melewatinya begitu saja. Tanpa merasa bahwa itu adalah penghukuman Tuhan yang terjadi atas dunia ini. Saya nggak tahu, Bapak Ibu membaca berita nggak, misalnya beberapa waktu yang lalu ada banyak orang, ratusan orang mati di Malang di Stadion Kanjuruhan gara-gara sepak bola. Dan hari-hari ini di minggu-minggu di beberapa tempat juga ada, saya lupa di negara mana, ada juga yang mati karena nonton konser. Kemarin di Jakarta di minggu ini ya ada sebuah konser besar di Istora Senayan yang ditutup atau diperintahkan berhenti oleh kepolisian karena yang datang atau yang beli tiket jumlahnya lebih banyak daripada kapasitas Istora Senayan sendiri.
sehingga sudah desak-desakan. Ya, di dalam sudah full, extra full bahkan, over bahkan, di luar masih banyak orang yang masih beli tiket atau yang punya tiket yang belum bisa masuk. Sehingga akhirnya dihentikan oleh polisi dan dibubarkan. Nah, kita lihat juga berita beberapa hari lalu di Seoul, ya, ada banyak orang yang setelah pandemi tidak bisa merayakan Halloween party, terus mereka merayakan itu dan berada di sebuah gang yang sempit dan miring, dan akhirnya tergencet dan ratusan orang mati di situ. Kita, maafkan saya ya, kalau Bapak Ibu tidak punya kepekaan terhadap Tuhan, Bapak Ibu menganggap ini peristiwa ya kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa. Ya, normal terjadi kalau banyak orang dempet-dempetan, terus akhirnya kehabisan oksigen dan mati. Ya, kalau saya membaca itu semua dengan perspektif yang menurut saya tanda dari Tuhan. Bahwa orang itu nggak bisa menahan kedagingannya, nggak bisa mengontrol kedagingannya. Apa yang dia suka, ya dia usahakan untuk mendapatkannya. Contoh misalnya, ya saya bukan akhirnya menyoroti sesuatu yang tragedi menjadi bahan omongan, tapi ini sebagai contoh saja. Apa yang terjadi di Seoul, di Korea Selatan itu bagi saya sesuatu yang menunjukkan bahwa orang-orang di sana itu tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat dan rohani yang sehat. Saya tidak ngomongin masalah itu Halloween party, itu kan pesta soal setan dan lain sebagainya. Ini pasti ada roh jahat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dipuja-puji, akhirnya marah sehingga ketika orang-orang merayakan itu dan akhirnya mengambil nyawa. Yaitu dimensi roh. Mungkin aja ada orang melihat begitu, saya tidak melihatnya seperti itu, jujur aja. Saya melihatnya semata-mata karena kebodohan manusia. Ya mestinya kan ketika itu kan berada di sebuah gang, di sebuah jalan katanya. Ya, orang sedang dengan pakai kostum mungkin dengan segala macam, berbelanja juga. Itu kalau sudah melihat kan pasti kepadatan itu nggak mungkin terjadi di jalan itu, di gang itu, di tengah-tengah. Baru dia sadar, oh kok sempit banget ya, kok padat banget ya. Padahal kan mestinya dari jauh sudah terlihat itu. Bahwa sebelum masuk ke jalan itu, ya ini sudah padat sekali. Tapi mereka tidak dengan nalar, ya udah kita pulang aja lah, ngapain kita desek-desekan begitu. Oh dari jauh aja udah gak nyaman begitu, jalan kecil tapi sempit-sempitan. Mereka gak pakai nalar itu dan tidak bernalar demikian, mereka tetap masuk saja. Dan mestinya ketika mereka masuk, mereka menyadari dong, ini crowded ini terlalu padat. Ya. Dan kalau terus masuk terus ketemu di tengah, udah chaos. Mereka tidak berpikir demikian. Mereka berpikir pokoknya mereka mau memuaskan daging mereka. Selama beberapa tahun pandemi mereka tidak pernah pesta seperti ini. Sekarang ada kesempatan pesta seperti ini. Mereka mau melampiaskan kerinduan mereka atas party, kepengen party, dan mereka akhirnya semuanya tidak bisa berpikir normal bagi saya dan akhirnya jalan. Seperti banyak orang kalau hari-hari ini ngantri suatu produk, makanan, minuman, atau apapun, saudara. Kalau saya mah jujur saja ya. Bukan saya bilang saya itu punya kepekaan. Mas saya punya otak aja gitu. Kalau saya mau ngantri makanan atau minuman yang lagi viral gitu. Atau saya tidak tahu itu lagi viral. Misalnya saya pernah dulu sama keluarga ke sebuah mall beberapa tahun yang lalu. Terus rupanya saya baru tahu juga ada minuman yang lagi viral. Mango apa gitu ya. Ya, saya kan nggak tahu itu produk itu lagi viral. Saya lagi jalan ke mall itu, terus saya lihat sepintas dari belakang gitu. Wih, ini ada minuman baru nih. Kayak jus mangga, tapi bukan jus mangga gitu ya. Dari Korea apa dari Jepang, saya nggak tahu lah. Namanya begitu kan. Ya, terus dari jauh saya lihat, yuk kita beli yuk. Terus pas saya mendekati, saya kaget ternyata saya datang dari belakang. Dan rupanya antrian itu sudah menjulur jauh. Ada kali ratusan meter. Sehingga berkelok-kelok begitu ya di mall yang lumayan besar mallnya. Jadi saya berprediksi untuk sampai ke depan booth-nya, ke depan kiosnya untuk bisa beli
minuman itu dan mendapatkan segelaskah minuman itu membutuhkan waktu untuk mengantri ya bisa 1 jaman. Ya saya bilang buat apalah cuma minum mangga doang 1 jaman. Ya sudah, kita skip. Lain kali saja. Ya, meskipun lain kali sudah tidak promo lagi, meskipun lain kali itu nanti tidak ngikut keviralan, saya bilang ya nggak apa-apalah. Itu cuman apa yang ada beberapa detik dikecap di lidah kita doang. Gitu. Tapi banyak orang rupanya rela ngantri. Ya. Untuk produk-produk handphone tertentu orang rela untuk ngantri. Memang ada kesempatan kalau yang membeli pertama dapat diskon dan lain sebagainya. Kalau ngantrinya cuma 10 orang, ya taruhlah cuma beberapa meter saja, mungkin masih worth it, saudara. Tapi kalau ngantrinya sampai puluhan meter, ratusan meter, apalagi ada informasi, ini produknya yang dilepas di hari pertama pas launching ini, pas promo ini hanya beberapa unit. Ya. Nah, kalau udah ngelihat begitu ya ngapain gitu. Tapi enggak, ya. Banyak orang kan seperti itu, saudara. Apa yang terjadi di hari-hari ini menunjukkan bahwa manusia lebih otaknya dan tangannya itu lebih mengerjakan sesuatu yang memuaskan dirinya. Itulah yang bertahun-tahun lalu saya bilang bahwa tanda Antikristus 666 itu bukan tanda setan dalam artian kita akan menjadi orang yang terikat dengan setan dan tandanya setan memiliki kita itu ada tanda di dahi dan tanda di tangan. Saya termasuk orang yang tidak menafsirkan begitu. Antikristus itu penguasa dunia di akhir zaman. Maka saya berkali-kali bilang, orang-orang yang menjadi pengikut Antikristus itu terikat pikirannya dengan dunia dan tangan yang dia kerjakan untuk dunia. Dia mengerjakan sesuatu yang duniawi, sifatnya duniawi. Itu yang saya katakan bertahun-tahun lalu soal tanda 666 itu. Dan apa yang saya lihat hari-hari ini, dimanapun, itu semakin tajam. Semakin terlihat. Semakin nyata. Dan kalau saudara tidak berubah, nanti saudara mengalami pemerintahan Antikristus. Antikristus yang sosok, saya masih menafsirkannya ini sosok ya. Pribadi akan muncul, menjadi penguasa, menjadi orang terdepan dalam memprovokasi, dalam mempengaruhi manusia yang hidup di akhir zaman untuk bersifat materialistik dan duniawi. Itu saudara tidak akan sadar bahwa saudara sedang mengikuti dia. Dan kalaupun sudah masuk dalam penderitaan, karena zaman itu akan menjadi zaman yang penderitaan ketika nanti semua orang terjebak dengan hal yang materialistik tadi, akhirnya chaos semuanya. Untuk awal-awal orang yang punya duit bahagia, tapi lama-lama orang yang punya duit dan harta akan juga kesulitan di zaman itu, karena memang Alkitab mengatakan demikian. Dan ketika kita mengalami itu, kita tidak akan pernah berpikir nantinya bahwa ini hukuman Tuhan. Kita akan berpikir logis saja bahwa oh iya, uang kita sudah habis, maka kita akan susah. Oh kita sekarang hidup menderita ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum yang enak karena memang kita sekarang nggak punya uang. Logika itulah nanti yang akan dipakai oleh orang-orang di akhir zaman itu. Padahal kalau kita mau membaca Alkitab dan kita punya kepekaan soal Alkitab yang kita baca, kita tahu bahwa kita kalau nanti diizinkan Tuhan masuk di zamannya Antikristus itu dan kita mengalami penderitaan, itu terjadi semua karena Tuhan yang menghukum dunia ini. Nah perspektif itu tidak akan muncul ujuk-ujuk saudara. Itu dibentuk dari kita hari ini. Apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi atas orang-orang Israel yang dibuang di Babel, dan mereka tidak punya pengertian bahwa mereka sedang dihukum Tuhan, itu terjadi karena memang akal mereka sudah bobrok. Iman mereka tidak benar. Dan itu rupanya kalau kita membaca Yesaya 12, sudah terjadi, terbentuk sejak mereka masih di Israel. Badan mereka beribadah, tapi hati mereka, pikiran mereka tidak beribadah. Yang beribadah itu raganya, tapi roh jiwanya tidak beribadah kepada Tuhan. Nah ini yang saya mau tekankan pada Yesaya 12, dan ini yang saya dapatkan di Yesaya 12 ini, dan saya bagikan kepada saudara. Ya, semoga saudara mengerti, ya, paham tentang semua, dan akhirnya mengetahui bagaimana kita harus lepas dari semua itu. Dimulai dari sekarang.
Semoga Yesaya 12 ini apa yang saya dapatkan jadi rema. Saudara juga bisa mulai menata hidup dengan baik pada episode kali ini. Mulai ketika kau dengar episode ini. Haleluya. Shalom. Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom dengan tema Membaca Alkitab Lebih Hidup, mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri dengan doa. Dan sebelumnya yang diberkati bisa minta tolong di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya. Supaya yang lainnya juga belajar bersama lewat tadarusan Alkitab ini. Semakin banyak orang diberkati, tentu semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya minta bantuan saudara untuk mengenalkan program ini kepada yang lainnya, gitu ya. Dan kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat episode kali ini. Kami belajar banyak dari Yeskiel pasal 12. Di mana kami jauh sebelum mengalami penderitaan atau hukuman Tuhan mestinya harus membangun keintiman dengan Tuhan sehingga kami semakin peka, semakin tajam dalam melihat apapun yang terjadi di sekitar kami. Berkati semuanya agar semakin hari semakin paham dan peka dan mengenal Tuhan dengan sungguh. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dalam membaca Alkitab. Ingatlah bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau mau iman bertumbuh, satu-satunya cara menurut saya hanya dengan mulai menyukai membaca Alkitab, terlebih lagi merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Sampai ketemu.